165. Drama menjelang lahiran. Ihsan bergegas memanggil Agil, Abah, dan uminya. Sebab ia tidak mungkin membawa Yasmin sendirian ke rumah sakit. Apalagi dalam keadaan panik seperti ini, tidak memungkinkan untuk menyetir mobil sendiri. Yang ada ia tidak akan fokus, karena pikirannya selalu tertuju pada istri dan anak-anaknya. Orang-orang itu langsung menuju kamar Ihsan dan Yasmin. Mereka juga ikutan panik, dan ingin memastikan apakah Yasmin benar-benar ingin melahirkan. Nak, ini perut kamu sakitnya seperti apa? Di bagian mana aja? Tanya Umi Arfah, mendekati Yasmin, yang sedari tadi sudah berjongkok di lantai. Sakitnya di bagian pinggul, Mi. Sama perutku juga sakit. Ini mereka gerak-gerak terus dari tadi. Jelas Yasmin, sambil meremas kuat tangan Ihsan. Sebelumnya kamu sudah pernah merasakan sakit seperti ini? Tanya Umi Arfah lagi. Belum, Mi? Ya sudah, gak apa-apa, sekarang kita ke rumah sakit aja dulu. Biar diperiksa sama dokter. Biar tahu ini kontraksi mau melahirkan, atau sekedar kontraksi palsu saja. Umi Arfah sedikit ragu. Apakah Yasmin akan melahirkan sekarang? Sebab HPL-nya masih cukup lama. Dan sebelumnya juga tidak pernah merasakan kontraksi palsu. Kamu masih bisa berdiri gak, sayang? Tanya Ihsan, karena ia tidak kuat menggendong tubuh Yasmin yang sangat berat. Gak kuat, Bang? Bantuin. Ihsan dan Umi Arfah membantu Yasmin berdiri. Posisi mereka ada di kamar atas dan masih harus menuruni tangga yang tinggi. Sedangkan Agil sudah siap menunggu di depan. Tadi ia sudah mengambil mobil di parkiran pondok. Dengan nafas yang tidak beraturan, Yasmin menuruni tangga itu. Ihsan pun membantu istrinya sekuat tenaga. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sampai di depan rumah. Kok gak digendong, San? Celetuk Agil tanpa dosa. Yasmin menatap sini suaminya. Meskipun sedang darurat seperti ini, ia tetap bisa menanggapi ocehan Agil. Iya nih, Bang Ihsan gak mau gendong aku lagi. Pasti gara-gara aku gendut. Ihsan garuk-garuk kepala. Ia takut lidahnya terpeleset lagi. Dan ujung-ujungnya menimbulkan peperangan. Rasanya tidak enak bertengkar di saat yang menegangkan seperti ini. Enggak, sayang. Kamu gak gendut kok. Cuma abang aja yang gak kuat buat gendong. Sahutnya. Sama aja. Sahut Yasmin sambil mendengus kesal. Bisa-bisanya dalam keadaan seperti ini, jiwa-jiwa insecure-nya muncul lagi. Semuanya sudah masuk ke dalam mobil. Kali ini Agil yang menyetir. Elvira yang sedang hamil tua itu juga ikut ke rumah sakit. Karena ia tidak mau ditinggal sendirian di rumah. Sebab Umi Arfah dan Pak Kiai juga ikut. Yasmin duduk di kursi tengah bersama dengan Ihsan. Sedari tadi ia terus-terusan meringis dan menggenggam erat tangan Ihsan. Sabar ya, sayang. Bisik Ihsan sambil mengelus punggung Yasmin. Tapi ini sakit banget, Bang. Rintih Yasmin. Istighfar, sayang. Kamu ikutin abang ya. Astagfirullahalazim. Ihsan berusaha menuntun istrinya untuk beristighfar. Yasmin pun berusaha mengikutinya. Agil ikutan merinding mendengar rintihan Yasmin. Ia takut melihat perjuangan orang yang ingin melahirkan. Bagaimanapun juga Elvira sebentar lagi akan melahirkan. Dan saat-saat yang dihadapi oleh Ihsan dan Yasmin ini, juga akan dihadapinya nanti. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di rumah sakit terdekat. Yasmin langsung dibawa ke ruangan bersalin, sedangkan Ihsan mengurus pendaftaran lebih dulu. Di dalam ruangan itu, Yasmin ditemani oleh Umi Arfah. Bu, ini mau melahirkan. Keluhannya apa aja? Tanya seorang dokter yang mendekati mereka. Sepertinya begitu, Dok. Karena sudah merasakan kontraksi. Tapi HPL-nya masih 5 minggu lagi. Sahut Umi Arfah. Seharusnya, ini belum waktunya melahirkan ya, Bu. Saya coba periksa dulu. Raut wajah dokter itu terlihat tegang saat mengetahui HPL Yasmin yang masih lama. Ia pun bergegas menggunakan sarung tangannya untuk mengecek pembukaan di jalan lahir. Yasmin terbelalak saat dokter mulai membuka pakaian bagian bawahnya. Dok, ini saya mau diapain? Tanyanya panik, karena sebelumnya tidak pernah ada pemeriksaan seperti ini. Saya mau memeriksa pembukaannya dulu, Bu.
Sahut dokternya ramah. Bisa gak dok? Periksanya jangan di situ. Saya malu. Sang dokter berusaha mengatur nafas, agar tidak emosi, sebab yang mau melahirkan masih sangat muda. Dan belum ada pengalaman. Jadi dokternya harus memiliki kesabaran yang luas. Gak bisa bu. Jalan lahirnya kan cuma di sini. Tapi saya malu dok. Udah gak usah malu. Saya gak perhatiin juga kok. Gak mau. Umi telung. Jerit Yasmin, sambil memegangi tangan Umi Arfah. Ia tidak rela jika bagian privasi itu dilihat oleh orang lain selain Ihsan. Nah, orang melahirkan memang harus seperti ini. Buang rasa malu kamu jauh-jauh ya. Kamu gak mungkin bisa melahirkan sendiri. Harus dibantu oleh dokter. Jelas Umi Arfah berusaha menenangkan Yasmin. Ini si abang mana sih? Kok dia curang? Gak mau nemenin aku. Ihsan masih mengurus yang lainnya nak. Bang Isaaan. Aku gak mau menghadapi ini sendirian. Kamu harus nemanin aku. Jangan pas bikinnya aja nikmatin banget sampai meremelek. Giliran sakitnya kamu gak ada. Teriak Yasmin, membuat dokter dan susternya yang ada di sana mengulum senyum. Ingin sekali Umi Arfah membungkam mulut menantunya ini. Mungkin saking sakit dan malunya, membuat mulut Yasmin sulit dikondisikan seperti ini. Sampai bawa-bawa perkara meremelek segala. Beberapa saat kemudian, Ihsan masuk ke dalam ruangan bersalin, karena semua urusannya sudah selesai. Sekarang sudah ada suaminya. Jadi kita langsung memulai pemeriksaannya ya bu. Dari tadi, dokter itu masih sabar menghadapi sikap Yasmin, yang selalu melarang untuk diperiksa. Silahkan dok. Sahut Ihsan. Saat dokter memeriksa jalan lahir, Ihsan mendekap wajah istrinya itu, agar tidak panik. Karena Yasmin tipe orang yang memiliki rasa penasaran yang tinggi, namun ia juga takut dengan alat-alat medis, terutama gunting dan jarum suntik. Takutnya anak ini akan minta pulang, jika melihat alat-alat yang sudah disiapkan dokter. Sepanjang pemeriksaan, Yasmin terus menjambak rambut Ihsan, karena ia tidak kuat menahan rasa sakitnya sendirian. Ihsan pasrah, walaupun badannya juga terasa sakit. Gara-gara Yasmin tidak hanya menjambak, namun juga mencubit dan mencakarnya. Bu, kita lanjut ke pemeriksaan yang lain ya. Ucap sang dokter, karena merasa ada keanehan pada Yasmin. Kini giliran tensinya yang diperiksa, dan benar saja dugaan sang dokter. Tensinya sangat tinggi, ada di 180-120 mm hydrargyrum. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan, dan harus segera dilakukan penanganan. Mohon maaf bu. Apa bisa jika kita melakukan tes urina? Tanya sang dokter cepat. Yasmin ingin bertanya untuk apa? Namun dicegat oleh Ihsan. Boleh dok. Jawab Ihsan cepat. Sebab ia sudah curiga ada yang tidak beres. Karena dokternya pun terlihat sedikit panik. Yasmin ke kamar mandi ditemani oleh Ihsan. Setelah selesai, urina itu langsung diserahkan pada perawat. Lalu dilakukan pemeriksaan. Beberapa saat kemudian, hasilnya sudah keluar. Semua yang bertugas pun langsung gercep untuk melakukan tindakan. Ada seseorang perawat yang ingin memasangkan infus pada Yasmin. Jantung Yasmin terasa ingin copot. Seumur hidup, ia belum pernah merasakan diinfus. Aku gak mau diinfus Baang. Keluh Yasmin. Namun Ihsan tidak peduli. Ia membantu memegangi Yasmin. Walaupun sempat beberapa kali gagal. Karena Yasmin tidak mau diam. Akhirnya jarum infus itu berhasil dipasang. Selesai diinfus, datang lagi seseorang yang ingin mengambil sampel darahnya. Kali ini Yasmin sudah pasrah, sebab ia juga sudah merasa lemas, karena terus-terusan berhadapan dengan alat-alat yang ditakutinya. Beberapa saat kemudian, datang lagi seorang perawat yang memasang kateter urina. Kali ini mereka melakukan tindakan tanpa aba-aba, agar Yasmin tidak panik seperti sebelumnya. Bang, mau pipis? Rengek Yasmin, karena merasa tidak enak di bagian bawahnya. Tadi ia tidak menyadari saat perawat memasang kateter. Ihsan mendekap Yasmin seperti di pemeriksaan sebelumnya. Mungkin karena rasa sakit yang dirasakannya sudah terlalu sakit, sampai ia tidak sadar saat dipasangkan kateter. Ihsan mengusap wajahnya kasar. Dari tadi drama di ruangan bersalin ini tidak selesai-selesai juga. Kamu gak usah pipis ke kamar mandi lagi sayang.
Itu sudah dipasangin alat buat nampung urina. Jelasnya. Tapi Baang, rasanya kayak pingin pipis. Udah kebelet banget. Kamu tahan ya sayang. Nanti rasa gak nyamannya itu akan hilang kok. Baru segini saja. Rasanya Ihsan sudah frustasi. Padahal masih banyak tindakan yang harus dilakukan pada Yasmin. Karena kehamilannya bermasalah. Semua ini karena usia Yasmin yang masih terlalu muda. Untuk menjadi seorang ibu. Mungkin jiwa dan raganya belum benar-benar siap. Untuk menghadapi semua ini. Ke-166. Perjuangan ingin menjadi orang tua. Belum selesai dengan masalah kebelet pipis. Kini datang lagi seorang perawat, membawa beberapa alat suntikan, yang tabungnya cukup besar, dan langsung menyuntikannya bergantian di infus Yasmin. Mungkin itu obat untuk menurunkan darah tinggi, dan obat-obatan yang lainnya. Yang jelas suntikan itu ada beberapa kali, dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai selesai. Dan reaksi setelah disuntik itu, benar-benar membuat Yasmin hampir oleng. Ia merasakan panas yang sangat luar biasa di seluruh tubuhnya. Padahal berada di ruangan yang ber-AC, mungkin itu efek dari obat-obatan tersebut. Bang, panas banget. Mukaku meleleh ya? Tanya Yasmin meracau, karena sudah terlalu sulit untuk mengendalikan diri. Mungkin saat ini kesadarannya hanya tersisa separuh saja. Ihsan yang dari tadi berusaha kuat, pada akhirnya tidak mampu lagi membendung air matanya. Sebab semua proses yang mereka lewati, benar-benar luar biasa. Andai semua rasa sakit itu, bisa dipindah ke dirinya saja. Mungkin ia akan memilih dirinya saja yang merasakannya, karena tidak tega melihat istrinya berjuang sendirian. Sedangkan dirinya hanya bisa membantu dengan doa saja. Tidak ada kata-kata yang mampu keluar dari mulut Ihsan. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk istrinya itu. Dan terus berdoa, agar istri dan anak-anaknya mampu melewati semua ini. Setelah rasa panas itu mulai mereda, Yasmin pun sudah terlihat tenang. Datang lagi seorang dokter untuk melakukan USG, karena semua pemeriksaan sudah dilakukan, dan USG ini merupakan pemeriksaan terakhir. Setelah ini baru akan dipastikan, apakah Yasmin akan melahirkan atau tidak. Saat diperiksa, detak jantung bayinya sudah mulai melemah, dan tidak bisa dibiarkan berlama-lama lagi dalam kandungan. USG sudah selesai, hasil pemeriksaan darah, dan lain-lain juga sudah keluar. Kini Ihsan dipanggil ke ruangan dokter, karena dokter ingin menjelaskan tentang kondisi Yasmin, dan anak-anaknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada istri saya, dok? Tanya Ihsan, setelah berada di ruangan dokter. Saat ini ia ditemani oleh Abah dan Agil, karena Ihsan juga sudah terlihat tidak baik-baik saja. Sedangkan Yasmin ditemani oleh Umi Arfah dan Elvira. Jadi begini Pak, Ibu Yasmin. Mengalami preeklamsia, atau semacam komplikasi kehamilan, dan harus segera ditangani, karena ini sangat membahayakan keselamatan janin dan juga ibunya. Jelas sang dokter. Beberapa penyebab preeklamsia adalah memiliki riwayat penyakit ginjal, hipertensi, diabetes, penyakit autoimun, dan gangguan darah. Kehamilan pertama, hamil anak kembar. Usia ibu hamil di bawah 20 tahun, atau di atas 40 tahun. Dan masih ada beberapa faktor lainnya. Saat ini, dunia Ihsan benar-benar terasa runtuh. Ini terlalu menyakitkan. Ia tidak sanggup jika kehilangan istri dan anak-anaknya bersamaan. Tapi selama ini, istri saya baik-baik saja, dok. Tidak pernah terkena tekanan darah tinggi. Kehamilannya juga sehat. Setiap bulan kami selalu kontrol ke dokter. Mungkin gejalanya sudah terasa namun si ibu mengabaikannya, Pak. Apalagi usia ibu Yasmin masih di bawah 20 tahun. Dan ia mengandung anak kembar. Kemungkinan terkena preeklamsia itu memang sangat besar. Dokter pun menjelaskan semuanya penyebab, serta gejalanya. Agar Ihsan dapat mengerti. Kalau memang seperti itu, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak dan istri saya? Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Kami meminta persetujuan Bapak untuk melakukan operasi Caesar besok pagi. Dengan terpaksa anak-anak Bapak harus dilahirkan prematur. Sambung dokter. Baiklah dok, lakukan saja yang terbaik untuk istri saya. Sahut Ihsan pasrah. Setelahnya ia diminta untuk menandatangani berkas persetujuan tindakan operasi.
Semua urusan dengan dokter selesai. Ihsan buru-buru kembali ke ruangan Yasmin. "Gimana, Nak?" tanya Umi Arfah saat Ihsan sudah kembali ke ruangan Yasmin. Ihsan langsung memeluk Uminya. Saat ini hanya Umi yang bisa memberinya kekuatan. Ia hanya bisa menangis dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Abang kenapa nangis?" tanya Yasmin dengan suara lemasnya. Ihsan langsung tersadar dan buru-buru menghapus air matanya. Tadi ia mengira istrinya itu sedang tertidur. Tapi ternyata Yasmin masih dapat mendengar tangisannya. Ihsan melepaskan pelukan Uminya, lalu mendekati Yasmin dan memeluknya erat. "Kamu janji harus kuat ya sayang. Kamu harus bisa melewati semua ini," bisiknya di telinga Yasmin. Yasmin berusaha mengulurkan tangannya, lalu mengusap air mata di pipi suaminya. "Insya Allah, aku akan kuat demi abang," lirihnya. "Besok pagi, kamu akan melahirkan sayang. Tapi dengan cara operasi Caesar," sambungnya lagi. Yasmin terkesiap. Ia sangat takut dengan yang namanya operasi, namun ia juga tidak berdaya lagi untuk menolak semuanya. Sebab dirinya juga sudah merasa sangat lemas. "Iya bang, gak apa-apa kok." Hati Ihsan sedikit tenang, karena Yasmin sudah lebih pengertian. Kemudian ada perawat lagi yang mendatangi mereka, meminta Yasmin untuk segera beristirahat dan berpuasa sebelum dilakukan operasi nanti. Umi Arfah keluar dari sana, karena mereka semua diminta pulang saja ke rumah oleh Ihsan, dan kembali lagi besok pagi. Kini hanya tersisa Ihsan yang menemani istrinya. Ia mengaji di samping Yasmin, agar istrinya itu bisa tertidur. Setelah Yasmin tertidur, ia pun melakukan sholat malam, dan berdoa untuk keselamatan istri dan anak-anaknya. Di sepertiga malam kali ini, doa Ihsan sangat panjang. Ia benar-benar mencurahkan semuanya pada Yang Maha Memberi segala kehidupan ini. Ada rasa yang sangat berbeda di hatinya. Malam ini juga terasa sangat panjang untuk Ihsan. Apalagi ia sama sekali tidak bisa tertidur. Saat ini ia bingung, entah harus bahagia atau sedih. Karena semuanya campur aduk, ingin bahagia tapi keadaannya sedang tidak baik-baik saja seperti ini. Ingin bersedih tapi besok pagi statusnya akan berubah menjadi seorang ayah. Selesai sholat, laki-laki itu duduk termenung di hadapan istrinya yang sedang tertidur. Ia menatap lekat wajah istrinya yang juga nampak lelah. Lagi-lagi ada bulir bening yang mengalir di sudut matanya. Perlahan ia mengulurkan tangan, lalu mendaratkannya di kepala Yasmin. Ia mengusap perlahan kepala istrinya yang masih tertutup hijab itu. "Abang gak nyangka, perjuangan kita akan seberat ini sayang. Tapi ngomong-ngomong, terima kasih ya, karena kamu menemaniku hingga saat ini. Aku tidak menyangka, jika kamulah yang akan menjadi ibu dari anak-anakku. Tak terasa, besok pagi statusku bukan hanya sebagai suami saja, namun gelarku juga akan bertambah, menjadi seorang ayah. Terima kasih istriku, karena kamu sudah mau mengandung anak-anakku. Terima kasih juga, karena kamu telah hadir di kehidupanku. Meskipun caramu hadir dengan cara yang menyakitkan, namun itu semua tidak pernah aku sesali sayang. Justru aku bersyukur, karena kamu adalah takdirku. Meskipun kamu bukan tipe istri yang aku mau, namun dari dirimu aku banyak belajar. Bahwa semua yang ada di dunia ini, bukan tentang apa yang kita mau saja, melainkan bagaimana cara kita bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Sebab apa yang kita miliki saat ini, mungkin saja, ia adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh orang lain. Gumam Ihsan panjang lebar. Hidup bersama Yasmin memang memberikannya banyak pelajaran. Mulai dari belajar bersyukur, belajar menerima, dan yang paling luar biasa adalah belajar bersabar. Karena Yasmin sangat menguji kesabarannya. Jika dirinya bersama dengan Elvira, mungkin ia tidak akan menjadi Ihsan yang sesabar sekarang. Tak terasa matahari sudah datang menyapa calon orang tua baru, yang pikiran mereka sudah campur aduk itu. Kini Yasmin sudah siap untuk memasuki ruangan operasi. Semua keluarga Ihsan dan ayah Yasmin pun sudah tiba di sana. Sebelum masuk ke dalam ruangan operasi, Yasmin meminta maaf kepada seluruh keluarganya, termasuk kepada ayahnya. Ia sadar, kali ini perjuangannya antara hidup dan mati. Jadi ia meminta maaf kepada semuanya, agar tenang jika terjadi sesuatu kepada dirinya. Yang terakhir Yasmin meraih tangan Ihsan, yang sedari tadi berdiri di sampingnya.
Abang, maafin istrimu ini ya. Selama ini banyak salah sama abang. Belum bisa jadi istri yang baik. Masih suka menyakiti dan menginjak-injak harga dirimu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tapi kali ini aku meminta maafnya tulus dari hati yang paling dalam. Abang sudah memaafkan semua kesalahan kamu sayang. Tapi tolong jangan seperti ini, abang gak kuat. Lirih Ihsan. Ia tidak sanggup melihat Yasmin meminta maaf pada semua orang. Rasanya seperti ingin pergi jauh saja. Aku cuma pingin minta maaf aja kok bang. Jangan sedih ya. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Kini malah Yasmin yang menguatkan suaminya. Tidak lama setelahnya, Yasmin pun dijemput untuk dibawa ke ruangan operasi. Ihsan juga ikut masuk untuk menemani sang istri, sebab ia sudah berjanji tidak akan membiarkan Yasmin berjuang sendirian. Ia tahu, istrinya itu pasti sangat ketakutan di dalam sana. Meskipun ia juga takut namun dengan kaki gemetar, ia tetap ikut melangkah masuk ke 167, kelahiran si kembar. Di dalam ruangan operasi, Ihsan terus berdoa dan berzikir. Sedari tadi ia hanya terfokus menatap wajah Yasmin saja. Ia menyaksikan dari awal istrinya dibius, hingga kini proses operasi itu mulai berlangsung. Sedari tadi Yasmin hanya diam. Mungkin ia tegang dan juga takut, namun tidak tega untuk mengeluh, karena melihat wajah Ihsan yang sangat tegang. Ihsan terus berzikir, sambil membelai kepala Yasmin, sampai akhirnya terdengar suara tangisan yang begitu kencang dari buah hati mereka. Eaak! 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 Yasmin yang tadinya diam, dengan tatapan kosong itu, langsung tersenyum sambil menatap wajah Ihsan. Anak kita sudah lahir sayang, ucap Ihsan, sembari menciumi wajah Yasmin. Yasmin tidak menjawab, ia hanya meresponnya dengan senyuman saja. Jika bayi pada umumnya setelah dibersihkan, akan diletakkan di samping ibunya. Namun tidak dengan anak Ihsan dan Yasmin. Dua anak-anak itu langsung dibawa ke ruangan NICU, yang sudah dipersiapkan. Karena mereka terlahir prematur, dan berat badannya rendah. Masing-masing berat dari anak itu, hanya 2 kilogram saja. Namun mereka cukup sehat, karena tangisannya terdengar sangat kencang. Beberapa saat kemudian, operasi pun sudah selesai. Baru saja Ihsan bernafas lega, tiba-tiba Yasmin menggigil. Ia kedinginan bahkan dagunya sampai bergetar. Sayang, kamu kenapa? Tanya Ihsan panik. Dingin bang. Jawab Yasmin lirih. Dok, istri saya kenapa bisa kedinginan seperti ini? Tanya Ihsan pada dokternya. Tidak perlu khawatir pak. Kejadian semacam ini memang sering dialami oleh ibu pasca operasi, karena reaksi terhadap obat anestesi. Jelas sang dokter. Tapi tidak akan membahayakan istri saya kan pak? Insya Allah tidak pak. Sebelum dibawa ke ruangan perawatan, dokter menjelaskan pada Ihsan bahwa Yasmin masih harus berpuasa beberapa jam lagi. Dan tidak boleh banyak gerak hingga besok pagi. Ini termasuk PR yang cukup berat untuk Ihsan, karena Yasmin tipe orang yang tidak bisa diam. Setelah semuanya selesai, Yasmin dipindahkan ke ruangan perawatan. Ia dirawat di ruangan VIP, karena Ihsan yang memilihnya langsung. Karena Yasmin juga pasien reguler, Ihsan tidak peduli meskipun harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Asalkan istri dan anak-anaknya mendapatkan perawatan terbaik. Saat berada di ruangan perawatan, Yasmin terlihat celingukan. Ia terus menatap ke arah pintu. Kamu kenapa sayang? Tanya Ihsan, dengan alis yang menyatu. Anak kita mana bang? Kok belum diantar ya? Tanya Yasmin lirih, sebab ia masih lemas. Anak kita ditaruh di NICU sayang. Aku pingin lihat mereka bang. Mereka laki-laki atau perempuan ya? Tatapan mata Yasmin terlihat sayu. Ia berharap bisa melihat anak-anaknya, agar lebih bersemangat menjalani masa pemulihan ini. Ihsan mengusap wajahnya. Astagfirullahalazim, abang lupa nanya sama dokter tadi sayang. Tadi Ihsan terlalu panik, dan hanya terfokus pada Yasmin. Sampai lupa menanyakan jenis kelamin sang anak. Aku mau tahu bang. Tanyain sama dokternya. Lengek Yasmin. Nanti ya sayang, kita tunggu Mas Agil. Soalnya Mas Agil yang mengurus keperluan mereka. Ya udah, nanti kalau Mas Agil sudah kesini, tanyain ya. Iya.
Sekarang kamu istirahat aja ya. Ihsan bersolawat sambil membelai kepala Yasmin. Ia memang diminta untuk banyak beristirahat, karena tekanan darahnya masih sangat tinggi. Saat Yasmin sudah tertidur, Ihsan keluar untuk menemui keluarganya, yang menunggu di luar. Mereka tidak berani masuk, karena takut mengganggu Yasmin. Gimana Yasminnya nak? Tanya Umi Arfah, yang langsung mendekati Ihsan. Alhamdulillah, Yasmin sudah tidur Mi. Oh iya, anak-anakku gimana mas? Tanya Ihsan, pada Agil yang juga sudah ada di sana. Sepertinya urusan di ruang NICU juga sudah selesai. Alhamdulillah, anak-anak kamu juga baik-baik aja kok. Cuma kata dokter harus ditaruh di inkubator selama 2 minggu. Untuk menggantikan waktunya di dalam kandungan. Jelas Agil apa adanya. Alhamdulillah, yang penting mereka sehat. Aku sudah senang banget mas. Iya, anak-anakmu pasti anak-anak yang kuat kok, kayak ibunya. Ucap Pak Ali, sambil menepuk-nepuk bahu Ihsan. Pak Ali adalah saksi, bahwa Yasmin adalah anak yang kuat. Sebab dia adalah orang tua, yang membesarkan Yasmin, walaupun terpaksa, dan tanpa kasih sayang. Iya ya, anak-anakku, pasti kuat seperti istriku. Meskipun Ihsan tahu, mertuanya bukan orang tua yang baik untuk Yasmin, namun ia tetap menghormatinya. Oh iya mas, mereka laki-laki atau perempuan? Tanya Ihsan lagi, kali ini ia menatap serius wajah Agil. Agil tersenyum lebar. Kasih tahu gaya. Sahutnya bercanda, karena gemas melihat wajah tegang Ihsan. Mas, aku serius. Agil mendekat, dan memeluk adiknya. Selamat ya adikku, anak kamu laki-laki dan perempuan. Ucapnya sambil menepuk-nepuk punggung Ihsan. Seketika senyuman lebar langsung mengambang di bibir Ihsan. Hatinya sangat bahagia, karena dititipkan anak kembar sepasang. Alhamdulillah. Sahut semuanya antusias. Yang lainnya juga tidak kalah bahagia dari Ihsan. Apalagi ini juga cucu pertama di keluarga Pak Kiai. Sepertinya anak-anak itu akan menjadi kesayangan semua orang di keluarga ini. Makasih ya mas, udah mau bantu aku mengurus semuanya. Santai aja San, tapi berhubung semuanya sudah selesai. Aku sama Elvira mau pulang dulu ya, soalnya takut istriku kecapean. Ucap Agil pamit. Karena Elvira selalu ikut, dan tidak mau ditinggal. Berhubung kehamilannya sudah sangat besar, jadi ia juga harus menjaga diri, agar tidak kelelahan. Abah juga pulang aja. Biar Umi di sini yang nemenin Ihsan. Ucap Umi Arfah pada Pak Kiai. Ya sudah, kalau begitu Abah juga pulang ya nak, karena ada banyak urusan juga di pondok. Iya bah. Sahut Ihsan, sambil menyalami abahnya. Kami juga langsung pamit ya nak. Ucap ayah Yasmin, karena keadaan di sini juga sudah membaik, dan anaknya juga belum bisa dijenguk oleh orang lain selain orang tuanya. Jadi mereka semua lebih baik pulang ke rumah saja. Setelah semuanya pulang, Ihsan dan Umi Arfah masuk ke ruangan Yasmin. Ruangan itu sangat nyaman, ada satu ranjang lagi. Selain ranjang pasien, ada sofa, TV, serta kulkas, dan kamar mandi yang sangat bersih. Mereka memilih untuk duduk di sofa. Mata Ihsan pun terus tertuju pada istrinya yang sedang tertidur pulas. Mungkin karena beberapa hari terakhir, Yasmin kesulitan untuk tidur, sehingga ia membayar hutang tidurnya itu sekarang. Mi, aku mau jenguk anak-anakku dulu ya. Aku belum azanin mereka. Titip Yasmin ya Mi. Ucap Ihsan tiba-tiba, rupanya ia baru teringat jika anak-anaknya belum diazani, karena memang belum bertemu dirinya. Iya, nak. Sahut Umi Arfah cepat. Ihsan langsung berjalan menuju NICU. Ruangan itu cukup jauh dari ruang perawatan Yasmin. Hatinya sedari tadi terus berdesir. Detak jantungnya pun sangat kencang. Seolah ingin bertemu dengan orang spesial. Sesampainya di NICU, ia diantar oleh perawat menuju tempat anak-anaknya. Di sana ada beberapa bayi, yang juga sedang berada di dalam inkubator itu. Para bayi itu sangat mungil-mungil semua. Bahkan ada yang tubuhnya dipasangi alat-alat. Ini pak, anak-anak dari Ibu Yasmin. Ucap sang perawat. Mata Ihsan langsung tertuju pada 2 bayi mungil yang sedang tertidur di dalam inkubator. Bayi itu masih sangat kecil karena BB-nya masih di bawah rata-rata.
Terlihat ada infus yang terpasang di tangan keduanya. Ada rasa bahagia yang sangat luar biasa, sekaligus rasa sedih di hatinya. Air mata pun tanpa terasa menetes dari kedua sudut mata Ihsan. Apa saya boleh menggendongnya, Sus? Saya ingin mengazani mereka. Boleh, Pak. Perawat itu pun mengambilkan salah satu dari bayi kembar itu, dan menyerahkannya pada Ihsan. Assalamualaikum anak Abi, selamat menjalani kehidupan baru di dunia ya. Semoga kelak menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta taat kepada kedua orang tua. Gumamnya pada bayi mungil itu. Kemudian langsung mengazaninya. Sebelum kesini tadi Ihsan juga sudah berwudu. Selesai mengazaninya, Ihsan mengecup pipi anaknya, lalu langsung menyerahkan bayi itu kepada perawat. Karena ia tidak boleh berlama-lama di luar inkubator. Kemudian ia juga melakukan hal yang sama untuk anak yang satunya lagi. Setelahnya Ihsan langsung kembali ke ruangan Yasmin. Karena ia tidak boleh berlama-lama berada di sana. Ke-168, drama setelah melahirkan. Di jam 2 siang, Yasmin sudah terbangun. Saat ini Umi Arfa sedang makan siang di kantin. Hanya Ihsan yang sedang duduk di sofa ruangan itu. Abang, abang, panggil Yasmin. Karena mata Ihsan terlihat terpejam, sepertinya ia mengantuk. Karena dari tadi malam belum ada tidur, apalagi beristirahat. Meskipun suara Yasmin sangat pelan, namun ia yang sudah OTW ke alam mimpi itu, masih dapat mendengarnya. Ada apa sayang? Tanya Ihsan, sambil mendekati istrinya. Aku pingin lihat anak kita bang. Rengek Yasmin berlinang air mata. Belum bisa sayang, kamu gak boleh banyak gerak. Sementara mereka masih di ruangan NICU. Nanti kalau sudah boleh bangun baru kita ke sana, nengokin mereka. Tapi bang, aku kangen banget sama mereka. Aku sudah menunggu mereka lama loh bang, tapi mau ketemu susah banget. Ini sangat wajar terjadi pada ibu yang habis melahirkan. Rasa rindu ingin melihat anak itu, rasanya sangat berat, namun yang sangat menyedihkan. Saat ini anak-anak mereka ada di NICU, dan sang ibu pun masih dalam masa pemulihan. Sepertinya Yasmin harus lebih bersabar, sampai dirinya bisa berjalan untuk menemui sang anak. Sabar ya sayang, nanti besok siang kamu belajar jalan dulu, baru kita bisa nemuin mereka. Yasmin menghembuskan nafas kasar. Ya udah, tapi mereka laki-laki atau perempuan? Tanyanya, dengan wajah ditekuk. Alhamdulillah, mereka laki-laki dan perempuan sayang. Seketika Yasmin langsung tersenyum. Bisa mendengar kabar sang anak saja, sudah mampu membuat hatinya berbunga-bunga. Alhamdulillah, mereka mau dikasih nama siapa bang? Ihsan menyipitkan matanya, ia belum ada menyiapkan nama untuk sang anak. Belum tahu sayang. Nanti abang cari nama yang baik untuk mereka. Ceklek. Saat mereka sedang asik mengobrol, masuk seorang perawat yang ingin memeriksa Yasmin. Seperti biasa yang diperiksa lebih dulu adalah tensinya. Karena Yasmin terkena tekanan darah tinggi. Setelahnya perawat itu juga menyuntikkan beberapa obat-obatan melalui infus Yasmin. Ibu masih harus banyak istirahat ya. Walaupun tekanan darahnya sudah mulai turun, tapi masih tergolong tinggi. Ucap sang perawat sebelum keluar. Baik sus, sahut Yasmin. Ceklek. Baru saja perawatnya keluar, masuk lagi Umi Arfa, yang baru kembali dari kantin. Nah, ini kamu makan dulu ya. Dari tadi pagi kamu gak ada makan loh. Ucap Umi Arfa, mendekati Ihsan, dengan satu bingkisan di tangannya. Abang belum makan dari pagi? Tanya Yasmin tanpa dosa. Ihsan nyengnya, karena tidak bisa berkilah lagi. Iya sayang. Ya udah, sekarang makan dulu. Nanti kena asam lambung loh, gara-gara gak makan. Tapi, abang malas makan sayang. Di saat seperti ini, terkadang makan memang terasa tidak enak. Karena pikiran Ihsan juga masih kacau. Ia memikirkan anak-anaknya, belum lagi memikirkan Yasmin, yang masih dalam masa pemulihan. Harus makan bang, biar gak sakit. Kalau abang sakit, nanti siapa yang merawat kami? Sementara kami bertiga sangat membutuhkan abang. Bujuk Yasmin, ia juga tidak mau melihat Ihsan sakit. Ihsan hanya mengangguk pasrah, karena Yasmin langsung yang memintanya untuk makan. Nanti habis makan, istirahat ya bang. Itu mata abang sudah kayak pendetau. Bisa-bisanya kamu meledek abang ya sayang.
ucap Ihsan sambil terkekeh. Sebelum menjauh dari sana, ia mengecup singkat pipi Yasmin. Umi Arfah hanya menutup mata, agar tidak melihat semuanya. Setelahnya Ihsan makan sambil duduk di lantai. Kini Yasmin ditemani oleh Umi Arfah. Yasmin yang diminta istirahat itu, malah mengajak ngobrol uminya. Karena ia sudah tidak mengantuk lagi. Di malam harinya, drama akan dimulai lagi. Karena tadi siang Yasmin sudah berpuasa seharian. Malam ini ia diantarkan makan untuk pasien. Namun karena ia masih baru selesai operasi, jadi makanannya hanya bubur. Sedangkan Yasmin sangat anti dengan yang namanya bubur. Apalagi jika bubur itu terbuat dari nasi. Makan dulu ya sayang, biar bisa tidur lagi. Bujuk Ihsan. Yasmin yang tidak tahu apa makanannya itu, hanya membuka mulutnya. Karena posisinya juga masih rebahan. Ia masih belum boleh bangun. Baru saja bubur itu masuk ke dalam mulutnya. Mata Yasmin langsung mendelik. Dengan susah payah ia menelan bubur itu. Aku gak mau lagi bang. Tolaknya. Saat Ihsan ingin menyuapi lagi. Beginilah susahnya kalau orang sakit, tapi tidak bisa makan bubur. Kenapa sayang? Tanya Ihsan heran. Gak enak bang. Aku gak suka bubur. Rasanya bikin enak. Nasi padang aja ada gak? Ceplos Yasmin tanpa dosa. Ihsan bingung. Antara ingin marah, atau ingin tertawa. Mana ada orang habis melahirkan makan nasi padang. Gak ada sayang. Adanya cuma bubur ini aja. Kamu belum boleh makan nasi. Ini ada buah-buahan kamu mau gak? Tapi aku gak suka bubur bang. Lebih baik aku gak makan deh. Daripada dipaksa makan tuh bubur. Aku juga gak mau makan buah. Aku lapar. Maunya makan nasi. Nah, orang habis melahirkan belum boleh makan sembarangan. Jadi makan makanan yang dikasih rumah sakit dulu ya. Bujuk Umi Arfah. Tapi aku gak suka bubur mie. Aku pingin ketemu chefnya deh. Pinginnya request makanan yang enak-enak. Emang di rumah sakit ada chefnya? Tanya Ihsan. Ya adalah bang. Kalau gak ada ini makanan siapa yang masakin coba? Iya juga ya. Tapi kamu gak usah aneh-aneh deh. Ini bukan restoran sayang. Jeti gak bisa pakainya request segala. Ceklek. Saat mereka asik berdebat, pintu dibuka. Ternyata masuk seorang perawat yang ingin memeriksa Yasmin lagi. Sus, saya bisa nge-request makanan gak sih? Saya gak suka makan bubur. Celetuk Yasmin saat perawat sedang memeriksa tensinya. Ihsan tepuk jidat karena Yasmin terlalu berani. Sebenarnya anak itu sangat lapar. Namun ia juga tidak mungkin memaksakan diri untuk makan bubur. Ibu mau makan apa? Saya mau makan nasi padang, sate kambing, soto Betawi, ayam lalapan, sama rendang. Perawatnya langsung mendelik. Gak bisa bu, menu-menu itu tidak tersedia di sini. Lagi pula ibu baru saja operasi, bolehnya makan bubur aja. Gak mau sus. Selain bubur ada gak? Makan telur mau bu. Telurnya diapain dulu? Digoreng? Dibikin omelet? Atau diapain? Telur rebus bu. Yasmin langsung menghembuskan nafas panjang. Masih mendingan telurnya si abang. Ucapnya keceplosan. Entahlah telur apa yang dimaksud oleh Yasmin sebenarnya. Mata Ihsan langsung mendelik. Sedangkan wajah perawat sudah tidak karu-karuan lagi. Karena menahan tawa. Dari tadi Yasmin terlalu bawel dan banyak maunya. Untung saja ia pasien reguler. Jadi perawatnya sabar-sabar menanggapi tingkah Yasmin. Udah sus, kalau boleh minta telur rebus aja deh. Ucap Ihsan setelahnya. Baik pak, mohon ditunggu ya. Kemudian perawatnya pamit dari sana. Beberapa saat kemudian, telur rebus pun diantar ke ruangan Yasmin. Dengan terpaksa ia hanya makan beberapa biji telur rebus saja. Karena tidak mau makan makanan yang lain. Udah, sekarang kamu tidur ya. Ucap Ihsan, ia buru-buru menyuruh Yasmin tidur. Agar tidak banyak drama lagi, karena takut ikutan darah tinggi juga. Iya bang, tapi abang tidur juga ya. Jangan begadang lagi. Iya. Kemudian Ihsan mengelus kepala istrinya itu sampai tertidur. Setelah Yasmin tertidur, Ihsan baru bisa menghembuskan nafas lega. Karena dari kemarin, anak satu ini terlalu banyak drama. Untungnya Ihsan sangat sabar. Kamu istirahat sekarang nak. Umi tahu kamu pasti capek banget kan? Dari semalam belum istirahat.
Saat ini wajah Ihsan sudah tidak karuan lagi. Kantong matanya pun sudah menghitam. Karena dari semalam belum tidur, sebenarnya ia sangat lelah. Namun diabaikannya demi bisa menjaga Yasmin. Ya udah Mi, tapi Umi juga istirahat ya? Iya. Setelahnya Ihsan rebahan di sofa. Karena sofa di sana cukup panjang. Beberapa menit kemudian, ia langsung tertidur. Mungkin karena badannya sudah sangat lelah. Umi Arfah tersenyum menatap ke arah mereka berdua. Rasanya sangat tidak menyangka. Dua orang yang dulunya menikah tanpa cinta dan penuh drama itu, kini sudah menjadi orang tua. Ke-169, bertemu si kembar. Tak terasa pagi sudah tiba lagi. Pagi ini Yasmin sudah dibersihkan oleh perawat. Infus dan kateternya juga sudah dilepas. Ia juga sudah mengganti baju. Tapi posisinya masih sama seperti kemarin, masih rebahan. Belum bisa duduk sama sekali. Tapi sekarang diminta untuk belajar duduk oleh sang perawat. Namun tentunya harus dibantu oleh Ihsan, karena Yasmin masih lemas. Ayo, sebelum sarapan, harus belajar duduk dulu ya sayang. Ucap Ihsan, kini wajah Ihsan sudah terlihat segar. Karena sudah mandi, dan tadi malam ia juga tertidur seperti Yasmin. Iya bang, tapi gimana caranya? Ini perutku sakit banget. Keluh Yasmin. Belajar duduk dan jalan pasca operasi itu memang sangat membutuhkan perjuangan. Karena rasa nyeri di bekas jahitannya sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya untuk duduk saja, untuk batuk, bersin, dan ketawa juga tidak bisa. Paling hanya bisa mengukir senyum kecil saja. Itu pun hanya senyuman palsu. Para ibu-ibu yang pernah melahirkan Caesar pasti tahu rasanya. Kamu gak usah banyak gerak ya, biar abang yang bangunin. Ihsan mulai membangunkan Yasmin, setelahnya ia duduk di belakang untuk menyender tubuh istrinya, agar tidak oleng. Aduh, Baang. Pekik Yasmin setelah berhasil duduk. Kenapa sayang? Perutnya sakit ya? Tanya Ihsan panik. Bukan bang, tapi kepalaku pusing banget. Kok tiba-tiba dunia Jeti berputar gini? Dunia baik-baik aja Yasmin, gak berputar. Itu kamu pusing. Mungkin karena efek darah tinggi. Atau karena kelamaan rebahan. Jelas Umi Arfah. Beliau ingin tertawa tapi kasihan. Ya udah, abang pijitin ya. Ihsan sangat sabar merawat istrinya. Meskipun Yasmin bawel, ia sama sekali tidak mengeluh. Beberapa saat kemudian, rasa pusingnya sudah berangsur-angsur menghilang. Kini Yasmin diminta untuk sarapan. Karena ia juga sudah bisa duduk, walaupun masih harus ditemani. Karena takut oleng. Ihsan menyuapi Yasmin makan. Kali ini ia sudah diberikan makanan yang enak-enak. Ada beberapa macam, lengkap dengan kue, serta buah-buahan. Makannya harus habis ya sayang, habis ini kita mau belajar jalan lagi. Yasmin mengangguk, namun wajahnya terlihat lemas. Ternyata begini ya bang. Jeti orang tua itu gak mudah. Habis melahirkan aja sesulit ini, ada banyak proses yang harus dilewati. Gumam Yasmin, sambil mengunyah makanannya. Iya sayang, makanya surga itu ada di telapak kaki ibu, karena perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya itu sangat besar. Mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, semuanya tidak mudah. Tapi kok dulu orang tuaku gak sayang ya sama aku? Padahal proses menjadi orang tua itu tidak mudah. Gumam Yasmin lagi, ia tiba-tiba teringat. Jika ingin menjadi orang tua perjuangannya harus seberat ini. Kenapa orang tuanya tidak menyayanginya? Sedangkan dirinya saja sangat menyayangi sang anak, walaupun belum melihat wajah mereka. Ihsan mengelus bahu Yasmin. Sayang, tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anak-anaknya. Jika mereka melakukan semua itu, mungkin karena mereka sedang hilaf saja. Iya bang, aku jadi pingin ketemu sama ibu deh. Soalnya udah lama banget gak ketemu. Waktu kita nikah dulu aja ibuku gak datang. Boleh, nanti abang tanyakan ke ayah ya. Ibu kamu tinggal di mana? Biar kita bisa ke sana. Saat ini, Yasmin juga tidak tahu ibunya berada di mana. Karena semenjak bercerai, ibu Yasmin juga menikah lagi dan ikut bersama suaminya. Selesai Yasmin sarapan, sebelum belajar jalan, kini Ihsan juga harus sarapan. Sebab ia butuh tenaga yang kuat untuk membantu Yasmin berdiri nanti. Apalagi, saat ini tubuh Yasmin masih gemuk, jadi Ihsan harus punya tenaga ekstra
untuk membantu istrinya berdiri. Yasmin sudah seperti cacing kepanasan, menunggu suaminya selesai makan. Karena ia sudah tidak sabar, ingin belajar jalan, agar bisa menemui si kembar, yang sudah sangat dirindukannya. "Bang, ayo!" desak Yasmin, padahal Ihsan masih mencuci tangan di wastafel, karena habis makan. "Sabar nak," ucap Umi Arfah, sembari mengelus tangan Yasmin. Yasmin menggeleng. "Gak bisa, Mi. Aku udah gak sabar pingin ketemu si kembar," sahutnya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Iya sayang, tapi gak usah sedih ya. Ayo kita belajar jalan," ucap Ihsan, yang sudah menghampiri Yasmin. Yasmin langsung mengalungkan tangannya di leher Ihsan, sedangkan kakinya juga sudah diturunkan dari ranjang. Sepertinya ia sangat bersemangat belajar berjalan. Dengan perlahan Ihsan membantu Yasmin untuk berdiri, sampai akhirnya ia bisa berdiri. Namun harus dipegang, agar tidak jatuh, karena jika terjatuh jahitan di perutnya bisa berbahaya. "Bang, kok gini sih? Badanku kayak melayang, kayak ada sesuatu yang hilang," celetuk Yasmin. "Apa yang hilang sayang?" tanya Ihsan dengan polosnya. Umi Arfah terkekeh. "Gak ada yang hilang nak. Orang habis melahirkan memang seperti itu. Badannya pasti terasa ringan, karena anak-anak yang sebelumnya dibawa kemana-mana selama berbulan-bulan, udah gak ada. Rasanya pasti seperti lega, dan bahkan terasa seperti layang-layang yang mau terbang." Jelas Umi Arfah, karena beliau sudah pernah melahirkan. "Oh, kirain organ tubuhku hilang nih," sahut Yasmin. "Gak kok, kamu ini ada-ada aja sih Yasmin." Umi Arfah jadi gregetan sendiri, untung ada Umi yang ikut menemani. Jika hanya Ihsan dan Yasmin saja berduaan, bisa-bisa dua orang ini sama-sama panik, karena banyak sekali perubahan di diri Yasmin setelah melahirkan. Berdirinya sudah mulai kuat. Kini Yasmin mulai berjalan, namun masih di sekitaran kamar saja. Itu pun masih penuh perjuangan, karena jahitannya terasa nyeri saat melangkah. Setelah dirasa cukup, Ihsan membawa Yasmin untuk duduk di sofa. Ia tidak mau rebahan lagi karena takut pusing lagi, saat baru bangun seperti tadi. "Bang, ini kita nggak langsung ke ruangan si kembar?" tanya Yasmin dengan wajah kecewa. "Emangnya kamu sanggup? Karena ruangan mereka cukup jauh dari sini. Pakai kursi roda aja mau gak?" tawar Ihsan. "Demi anak-anak kita, aku sanggup kok bang, tapi jalan kaki aja ya." "Ya udah, ayo." Akhirnya dua orang itu berjalan menuju ruang NICU. Saat berjalan Yasmin sempat beberapa kali istirahat, karena ia merasa perutnya terlalu nyeri. Namun ia tidak menyerah, demi bisa melihat wajah-wajah bayi mungil, yang sangat dirindukannya. Ia rela berjuang melawan rasa sakitnya. Cukup lama untuk mereka sampai ke ruangan itu. Setelah sampai di sana, mereka diantarkan oleh perawat menuju inkubator anak-anaknya. "Anak saya yang mana sus?" tanya Yasmin antusias. "Ini bu," sahut perawat itu, sambil menunjuk dua bayi yang ada di dalam sana. "Saya mau gendong sus." "Boleh sebentar ya bu." Yasmin diminta duduk di kursi yang ada di sana, lalu salah satu dari anak itu diserahkan padanya, dan salah satunya lagi diserahkan pada Ihsan, karena Ihsan juga ingin menggendong anaknya. "Masya Allah, kamu lucu banget sayang," ucap Yasmin sambil menciumi pipi sang anak. Ihsan pun juga sama, ia terus menciumi anaknya. Sepertinya mereka sama-sama rindu berat pada si kembar. "Asinya sudah keluar gak bu?" tanya perawat. "Belum sus," sahut Yasmin, karena belum ada tanda-tanda asinya keluar. Eaak, eaak, eaak. Bayi yang ada di gendongan Yasmin menangis. Seketika Yasmin dan Ihsan langsung panik. "Sus, ini dia nangis. Harus diapain?" Maklum, masih baru jadi orang tua. Dengar anak nangis dikit langsung panik. "Gak apa-apa bu. Sini anaknya saya ambil lagi ya." Setelah digendong oleh perawat, bayinya malah langsung diam. Sepertinya tangan Yasmin masih terlalu kaku, sehingga bayinya merasa tidak nyaman. Dua orang tua baru itu hanya diberi waktu sekitar 15 menit saja di sana. Setelah itu dengan terpaksa mereka harus kembali lagi ke ruangan perawatan. "Bang, anak kita. Aku nggak bisa jauh dari mereka," ucap Yasmin lirih. Ia dituntun oleh Ihsan untuk keluar dari NICU. Namun hati Yasmin masih berat.
ia masih rindu pada anak-anaknya. Saat ini matanya masih tertuju ke inkubator. Sabar ya sayang, abang juga sama seperti kamu. Berat buat ninggalin mereka, tapi ini semua demi kebaikan mereka. Sahut Ihsan, saat mereka berdua sama-sama menoleh ke inkubator itu lagi. Nampak terukir senyuman di wajah mungil kedua anak-anak itu, bahkan mata mereka yang dari tadi tertutup, ikutan terbuka. Sepertinya anak-anak itu juga paham dengan yang dirasakan orang tuanya. Sehingga mereka tersenyum pada kedua orang tuanya, untuk mengisyaratkan bahwa mereka baik-baik saja. Bang, mereka senyum. Gumam Yasmin, berlinang air mata. Ihsan pun juga meneteskan air mata. Hati mereka sama-sama terenyuh saat melihat senyuman pertama dari si kembar. Namun mereka harus tetap pergi dari sana. Karena waktu menjenguknya sudah habis. Ke 170, posesif gak ada obat. Mereka berjalan perlahan menuju ruang perawatan. Sama seperti di awal tadi, Yasmin sempat beberapa kali beristirahat. Karena jahitannya terasa nyeri. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke ruangannya. Mungkin lebih lama di jalan daripada berada di ruangan NICO tadi. Ceklek. Saat mereka tiba di ruangan, mereka cukup kaget karena ruangan yang tadinya sepi, yang ada hanya Umi Arfa saja, tiba-tiba jadi ramai. Karena ada teman-teman Yasmin yang datang untuk menjenguknya. Yasmin, pekik Cindy dan Mila. Cindy, Mila, kalian nengokin aku? Tanya Yasmin. Ya iyalah, emangnya siapa lagi yang kami tengokin selain kamu? Sahut Cindy. Wah, terima kasih ya, udah ditengokin. Saat ingin kembali ke ranjangnya, mata Yasmin mendelik, karena melihat orang-orang yang ada di sana. Yang sedang duduk di sofa itu, ada Azmi dan Cindy, Hanan dan Mila, serta ada satu orang lagi, yang bikin Yasmin seperti cacing kepanasan, yaitu Hania. Itu Ustadzah Hania. Kenapa bisa ada di sini? Dia kan gak kenal sama aku, kok bisa nengokin ke sini sih? Apa dia pingin ketemu Bang Ihsan? Wah, gak bisa dibiarin ini. Bang Ihsan harus kupegangin terus, biar gak direbut sama pelakor. Batin Yasmin, ia belum tahu jika Hania adiknya Ustadz Hanan. Bang, aku ikut duduk di sofa aja deh, gak jadi rebahan. Bisik Yasmin. Ihsan menautkan alisnya. Kenapa sayang? Bukannya tadi kamu bilang udah capek, pingin rebahan. Gak jadi bang, aku sudah gak capek kok, pingin duduk di sofa aja sama abang. Akhirnya Ihsan membawa Yasmin duduk di sofa dengannya. Karena ada Hania, membuat Yasmin ketar-ketir. Ia takut Ihsan berdekatan dengan cewek cantik. Saat sudah duduk di sofa, Yasmin menggenggam erat tangan Ihsan. Mungkin ia ingin menegaskan bahwa Ihsan adalah miliknya. Tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun lagi. Padahal Hania juga bukan pelakor. Selamat ya Tets, sudah menjadi orang tua. Gimana rasanya? Ucap Azmi sambil menepuk bahu Ihsan, karena mereka duduk bersebelahan. Makasih Teds, nanti kamu juga bakalan ngerasain jadi orang tua. Tinggal 4 bulan lagi kan? Sahut Ihsan. Iya, rasanya pasti bahagia banget ya Teds. Saya jadi gak sabar. Ihsan terkekeh. Ya, rasanya bahagia banget. Tapi juga perlu badan yang kuat. Karena kita harus memiliki tenaga ekstra buat nemenin istri lahiran. Iya, saya paham Teds. Waktu itu teman saya juga pernah cerita, katanya nemenin istri lahiran itu harus kuat. Karena kita bakalan jadi sasaran pada saat kontraksi. Sahut Azmi. Sebelumnya ia sudah pernah mendengar cerita dari teman-temannya yang lain, bahwa menemani istri lahiran itu tidak mudah, sebab kontraksi itu sangat sakit. Pasti kita yang nemanin bakalan dapat pukulan, atau gigitan, atau cakaran. Kamu sendiri gimana Yas? Masih mau melahirkan gak? Tanya Mila. Yasmin menggeleng cepat. Kayaknya aku gak mau lagi deh. Kapok aku Mil, ternyata melahirkan itu gak semudah yang aku bayangkan. Udah sakit diperiksa ini itu, diambil darah, disuntik yang panasnya luar biasa pula. Jelas Yasmin, sesuai yang ia alami kemarin. Cindy yang sedang hamil, langsung mendelik. Ia juga sama seperti Yasmin, takut dengan alat-alat medis, terutama jarum dan gunting. Masa sih Yas? Tanyanya memperjelas.
Kalau kehamilan kamu normal dan gak bermasalah, gak bakalan kayak gitu kok, Chin. Kalau istriku kemarin terkena komplikasi kehamilan, Jetty harus diobati dan dilakukan banyak tindakan. Jelas Ihsan, agar Cindy tidak salah paham. Jetty kalau kehamilannya baik-baik aja, gak akan seperti itu, Ustadz. Ihsan mengangguk. Iya, Chin. Makanya dijaga saja kesehatannya. Pola makannya juga ya. Nanti aku kalau punya anak, mau langsung kembar 3 biar sekali aja melahirkannya. Biar gak sakit berulang-ulang. Celetuk Mila, karena ia juga ngeri mendengar cerita Yasmin. Hahaha. Semuanya tergelak, hanya Yasmin yang tetap diam. Karena perutnya nyeri jika tertawa. Emang kamu sanggup ngurusnya, Mil? Tanya Umi Arfa setelahnya. Ya, disanggup-sanggupin aja, Mi. Kalau tiga-tiganya nangis berbarengan gimana? Mau kamu apain? Biar semuanya diam. Kan gak mungkin langsung bisa nyusuin semuanya. Di antara semua para ciwi-ciwi di sini, hanya Umi Arfa yang sudah berpengalaman. Beliau juga tahu, mengurus 1 bayi saja repotnya luar biasa. Apalagi harus mengurus 3 bayi sekaligus. Mila menyipitkan matanya. Diapain ya, Mi? Paling ikutan nangis aja kali ya, biar makin rame. Hahaha. Semuanya tergelak lagi. Kalau kamu juga ikutan nangis, terus siapa yang diamin anak-anakmu? Tanya Umi Arfa. Gampanglah, Mi. Kan ada Bang Hanan. Celetuknya, sambil melirik ke arah Hanan. Hanan terkesiap. Hah, kok harus aku? Ya harus abang lah, kan abang abinya. Sahut Mila tanpa dosa. Hati-hati, Teds, bisa rontok nanti rambutmu, kalau Mila hamil kembar 3. Jadinya langsung dapat 4 anak. Ledek Ihsan sambil terkekeh. Mila mendelik, menatap heran Ihsan. Kok bisa 4, Ustadz? Iya, kan anaknya 3, ditambah kamu 1. Jadinya 4. Iya juga ya, gak jeti deh kalau gitu, 2 aja udah cukup. Takut Bang Hanan botak, kalau punya 4 anak sekaligus. Obrolan mereka jeti kemana-mana, mungkin karena semuanya sudah lama menikah, jadi sekarang obrolannya sudah ke arah obrolan orang dewasa. Tidak seperti biasanya, obrolannya hanya tentang bayar hutang, nyicil, dan buka puasa saja. Sepertinya sekarang sudah selangkah lebih maju, karena para istri sudah mulai dewasa. Oh, iya, ini Ustadzah Hania. Yang Ustadzah baru di pondok ya? Tanya Umi Arfah, yang baru ngeh, ternyata di sana ada Hania. Lagi-lagi Yasmin mendelik, karena mertuanya menyapa Hania. Sepertinya anak satu ini juga cemburu. Iya, Mi. Sahut Hania sopan. Masya Allah, semoga betah ngajar di pondok kami ya. Amin. Oh iya, kalau boleh tahu, kamu sudah berkeluarga atau belum? Belum, Mi. Kebetulan saya baru lulus kuliah. Sahut Hania apa adanya. Yasmin memutar bola matanya malas. Umi ngapain sih? Nanya-nanya begitu sama tuh orang. Jangan sampai deh, Umi jodohin abang sama dia. Batin Yasmin, yang pikirannya sudah di luar prediksi BMKG. Padahal mertuanya cuma bertanya biasa, tapi ia malah berpikir sejauh itu. Mungkin karena Yasmin insecure pada Hania. Karena selain ia cantik, ia juga seorang ustadzah. Semoga nanti dapat jodoh yang soleh ya, nak. Timpal Umi Arfah. Amin. Terima kasih doa baiknya, Mi. Karena dari tadi asik mengobrol, tidak terasa mereka sudah 1 jam di sini. Dan harus pulang karena sudah menjelang siang. Semuanya berpamitan dan bersalaman. Dengan wajah masam, Yasmin bersalaman dengan Hania. Ia tidak suka dengan Hania. Bukan karena Hania tidak baik. Mungkin karena gadis itu pernah mengobrol saja dengan suaminya. Setelah semuanya pulang, Umi Arfah pamit ke kantin untuk mencari makan siang. Sedangkan Yasmin masih duduk di sofa. Posisinya masih sama. Menggenggam erat tangan Ihsan. Sehabis melahirkan posesifnya Yasmin, semakin gak ada obat. Bang, itu Ustadzah Hania ngapain kesini? Pasti mau ketemu abang kan? Tanpa basa-basi, Yasmin langsung menodong Ihsan. Mumpung tidak ada Umi Arfah. Ihsan tersenyum menatap wajah masam istrinya. Kamu cemburu ya, sayang? Bukannya menjawab, Ihsan malah balik bertanya. Enggak. Sahut Yasmin ketus. Kalau cemburu akuin aja, sayang. Abang malah senang.
Itu artinya kamu cinta sama abang. Gak usah kepedean. Siapa juga yang cemburu? Masa sih? Kalau gak cemburu, kenapa dari tadi nempel-nempel mulu? Tangan abang juga kamu pegangin terus. Ledek Ihsan lagi. Mata Yasmin sudah berkaca-kaca. Nafasnya juga sudah memburu. Iya, aku cemburu. Puas. Sahutnya sarkas, air mata pun langsung menetes tanpa permisi. Ya ampun istriku gak usah cemburu. Hania itu kesini, sama Ustadz Hanan dan Mila. Dia itu adiknya Ustadz Hanan sayang. Jelas Ihsan, sambil menghapus air mata Yasmin. Yasmin ternganga. Abang kenapa gak bilang dari kemarin-kemarin sih? Kalau tau gitu aku gak akan cemburu. Gimana abang mau bilang? Kamu aja ngamuk-ngamuk mulu. Abang nyebelin. Yasmin beranjak ingin pergi dari sana. Namun baru melangkah satu langkah, sudah menjerit karena perutnya terasa nyeri. Ihsan buru-buru berdiri dan membantu istrinya. Gak usah marah-marah lagi ya sayang. Kamu gak bisa tanpa abang. Jadi jangan kayak gini ya. Kalau kamu gak mau deket-deket sama abang, nanti mau ke kamar mandi siapa yang anterin? Sama Umi mau. Gak malu kamu dicebokin Umi? Entahlah ini Ihsan bertanya atau meledek. Yang jelas ia bertanya sambil terkekeh, karena tidak tahan melihat tingkah Yasmin. Ya udah, aku gak jadi marah. Tapi abang jangan jauh-jauh. Yasmin yang tadinya ingin mendiamkan Ihsan, seketika berubah pikiran. Karena ia hanya mau dirawat oleh suaminya saja.